Syarat-syarat aneh yang diberikan sama Marvel ini akhirnya nggak disetujui sama Mutiara. Ya bagi Mutiara, Marvel ini tuh niat nolong atau enggak sih? Karena ngasih pinjaman 10M, tapi Mutiara nggak boleh balikan sama Kenzo. Memang ini sedikit aneh ya. Tapi kan balik lagi teman-teman, mau gimana pun juga jodoh tuh nggak bisa dipaksain. Kalau Marvel misalnya udah nikah sama Mutiara, terus kasih syarat kayak begitu, oke lah masih make sense. Tapi ini tuh dari yang pertama aja kita sebutin, Mutiara nggak pernah sayang sama Marvel, bahkan nggak pernah bisa suka. Terus yang ketiga, Mutiara tuh udah pasti bakal putusin Marvel karena Kayla teman-teman. Jadi buat Mutiara ini udah cukup gitu loh, untuk bisa nggak perlu lagi dijelaskan dan pada akhirnya udah Mutiara akan benar-benar meninggalkan si Marvel ini gitu loh. Nah, tiba-tiba si Marvel ini tuh punya ide gila yang akhirnya pun juga nggak disetujui sebetulnya sama Kenzo. Tapi Kenzo bingung kan, gimana nih caranya untuk bisa bikin apa ya? Bikin Kenzo ini menjauh dari Sandra, bisa balikan lagi sama Mutiara, tapi nggak pakai uang dari Bu Cynthia karena Kenzo takut nanti Rianti ribet. Tapi pada akhirnya nanti pun juga bakal ada jawabannya, nggak perlu khawatir. Nah, Mutiara marah lah sama Marvel karena Mutiara ngerasa kalau Marvel itu cuma mengada-ngada dan sengaja banget untuk bilang A, bilang B, bilang C, minta ini, minta itu sama Kenzo hanya untuk menyusahkan Kenzo aja. Kan Mutiara tuh paling gak suka ya teman-teman kalau ada orang yang manfaatin situasi buruk orang untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, Mutiara kan bukan tipikal orang seperti itu. Kita pun juga semua tahu. Ketika Sandra udah tunangan sama Kenzo aja, Mutiara tuh masih pengen tetap nyari buktinya. Kalau emang Sandra ini bener-bener jahat, udah bener-bener ngejebak Aditya dan lain sebagainya macamnya. Gak mau sembarang nuduh lah bisa dikatakan ya. Jadi ini aja tuh udah memperjelas kalau Mutiara tuh memang setegas itu untuk hal-hal kecil tentang kebaikan. Tapi Marvel nggak peduli. Jadi Marvel ini tuh teman-teman ya, kayaknya emang mulai kelihatan kelakuan aslinya sih. Kan di episode sebelumnya tuh Cynthia udah bilang ya terserah kamu deh, mau kamu ngambil keputusan apa. Pokoknya Mama udah ingetin kalau Mutiara tuh orangnya nggak bisa dipaksa-paksa. Mutiara sama Kenzo tuh profesional gitu loh. Bahkan beberapa minggu yang lalu juga Bu Cynthia pernah bilang kalau Kenzo tuh salah satu orang yang integritasnya cukup dihormati lah sama Bu Cynthia karena saking Kenzo tuh bertanggung jawab akan pekerjaannya tanpa pernah melibatkan perasaan. Nah, dari itu aja kan sebetulnya udah jadi patokan ya teman-teman. Kalau memang pada akhirnya nggak perlu tuh Marvel sampai aneh-aneh pindahin Mutiara ke divisi yang lain dan lain sebagainya macamnya gitu. Tapi ya balik lagi teman-teman, namanya Marvel ini tuh udah kecintaan banget sama Mutiara. Jadi ya udah, buat Marvel nih kayaknya nggak ada yang nggak mungkin. Buat Marvel ini tuh ya udah gitu loh. Pokoknya dilakuin aja, yang penting Kenzo bisa jauh dari Mutiara. Padahal kalau Marvel ini pinter dan nggak bodoh kayak gini ya, kan Marvel ini udah pacaran nih sama Mutiara. Kenapa nggak coba untuk bahagiain Mutiara? Fokus antara Mutiara sama Marvel aja. Justru dengan kayak begitu malah akan dengan gampang bikin Marvel sama Mutiara jadi bonding kan. Punya quality time-nya lah ibaratnya. Tapi kalau kayak begini kan ya gimana coba bisa punya quality time, bisa punya cinta yang saling berkesinambungan kalau Marvelnya aja nggak jelas kayak begini. Nggak akan pernah bisa gitu loh. Nggak mungkin bisa dikatakan. Jadi ini tuh benar-benar nggak masuk akal, aneh. Misalnya nih ada sebuah tim sepak bola kalah dari tim sepak bola lainnya. Tim A kalah sama tim B. Terus karena tim A-nya kalah secara fair, nggak terima, nyalahin wasit, nyalahin pelatih, nyalahin apa. Pokoknya tuh nyalahin orang lah ibaratnya. Tapi mereka ini nggak mau untuk berintrospeksi diri. Kalau kesalahan itu memang gara-gara mereka yang mungkin kurang latihan, pemainnya jelek-jelek dan lain sebagainya macamnya. Sesimpel itu aja teman-teman. Nah si Marvel tuh adalah tipikal orang yang nggak mau kayak begitu. Pokoknya buat Marvel, kalau hubungannya sama Mutiara nggak baik-baik aja berarti semua gara-gara Kenzo. Kan aneh. Kok jadi duduk Kenzo lagi? Kenzo aja tuh udah bilang. Bahkan di episode sore ini pun ketika bertemu Kenzo bilang, kalau lu udah jadi pacarnya Mutiara, ketika Mutiara nggak bahagia, masalahnya pasti ada di lu gitu loh. Kenapa harus nyerahin gue lagi gitu loh. Gue aja tuh nggak pernah ya ada niat ngambil pacar sahabat gue sendiri. Sampai disindir berulang-ulang sama Kenzo. Dan pinternya Kenzo di sini tuh nggak musuhin Marvel. Marvel dirangkul tetap jadiin sahabat tapi disindir terus habis-habisan. Wah ini sih pasti bakal ada satu momen di mana mereka berantem dan ini
dukung banget ya Kenzo ngehajar Marvel karena udah sekurang ajar itu. Ya teman-teman bayangin aja, gimana nggak kurang ajar coba. Kenzo ini kan butuh bantuan, minjam uang. Tiba-tiba Marvel kasih syarat yang luar biasa menjijikan lah. Harus menjauhi Mutiara, tinggalin Mutiara, lupain Mutiara tuh apa gitu loh. Lu siapa gitu. Tuhan aja tuh gak ngatur-ngatur kayak begini gitu loh. Kok jadi kayak ngatur-ngatur banget, berasa paling Tuhan lah si Marvel ini tuh. Kesel ya, karena kenapa? Karena gini, Kenzo ini kan capek pada akhirnya. Mutiara pun juga capek teman-teman. Hidup mereka berdua ini kan selama ini diatur-atur ya. Diatur sama Rianti, Aditya, Sandra, Aditya, Sandra sekarang diatur-atur gitu loh. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh begitu, pacaran sedikit diganggu, dekat sedikit diganggu. Ya gimana hidup Kenzo Mutiara bisa tenang gitu loh. Terus ngeliat sekarang diatur-atur juga. Kan pada akhirnya nggak nyaman. Makanya Mutiara pun juga marah, bahkan menampar Marvel saat tahu kalau Marvel ngasih syarat yang nggak masuk akal seperti ini. Nah si Marvel ini selalu berlindung di kata-kata ini nih. Tapi kan aku pacar kamu. Tapi kan aku sayang sama kamu ya elah. Pacar tuh bukan berarti memiliki seutuhnya dong. Ini tuh emang norak sih kalau menurut Mimin ya. Marvel ini tuh kayak orang yang baru pacaran, kayak nggak pernah pacaran sebelumnya. Aneh gitu, nggak pantas aja untuk bisa menilai dan mengatakan hal bodoh seperti itu tuh aneh sih. Makanya wajar kalau Mutiara kira marah. Marah teman-teman, gimana nggak marah coba? Mutiara udah diperlakukan tidak baik. Marvel pun juga kayak begitu. Kenzo pun juga dituduh ini dan juga dituduh itu. Pada akhirnya kan sebel Mutiara. Apalagi ketika Marvel nih mau minjemin uang kepada orang yang mengalami kesulitan, tapi dengan cara yang tidak pantas. Ngasih syarat yang aneh-aneh. Marah Mutiara. Jadi ya buat Marvel tinggal tunggu karmanya aja. Karena ini pasti akan membuat Mutiara gak mau lagi ketemu sama Marvel. Bahkan putusin Marvel itu udah pasti. Kita gak perlu ragu akan hal itu. Karena pada akhirnya Marvel akan menemukan kejahatannya sendiri. Marvel akan menemukan karmanya sendiri. Terus apa yang Marvel lakukan kepada Kenzo dan juga Mutiara. Emang pure blow on sih. Kenapa? Karena bayangin aja teman-teman. Mutiara ini gak bahagia nih sama Marvel. Gara-gara diatur-atur sama Marvel. Oke? Marvel yang ngatur-ngatur hidupnya Mutiara. Terus karena ngeliat Mutiaranya ngambek, si Marvel gak terima, nyalahin Kenzo. Apa hubungannya? Gitu loh. Makanya karena ribet inilah yang pada akhirnya akan membuat hubungan Marvel sama Mutiara pun juga putus. Jadi makanya kan Mimin selalu bilang ya, tenang aja, kita gak perlu khawatir. Ujung-ujungnya Marvel Mutiara ini pasti bakal putus. Gitu loh. Jadi kita gak perlu khawatir banget. Dan akhirnya terbukti. Mutiara marah bahkan menampar Marvel gara-gara Marvel ngasih syarat yang aneh-aneh kepada Kenzo. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.